Selamat datang kembali di channel Boardnya Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor emas. 3 saham aja ya yang saya analisa: PSAB, Harta, Arci. Lebihnya bukan. Setelah itu ada saham-saham dari sektor farmasi. Kalau tanya emas lain seperti UNTR, MDK itu ada grupnya lagi, ya mungkin besok. Langsung saja ke saham pertama, PSAB yang ditutup menguat 25%, arah ke harga 390. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya akumulasinya bagus, tapi rata-rata average mereka itu CAK, CC, BK, ZP, CP, ARHD itu di 360, 370. Dari harga sekarang berarti sekitar 5%-an ya dari harga pembelian mereka kenaikan saat ini. PSAB teknikalnya bagus setelah dia mematahkan tren downtrendnya ini, pola pattern break dan target tiangnya ini 420 ya. Bapak Ibu, 420. Arahnya sekarang di 390. Besok naik gak ya? Paling nggak besok menguji 5%, 6% harusnya dapat. Open gap up besok dapat. Kenapa? Kalau pandangan saya hari ini, ya karena saya uploadnya pagi ini, hari ini open gap up kemungkinan besar di atas 400 sampai 420 ya. Kalau target tiangnya ini ya 420. Dan kalau dilihat harga emas nih, kebetulan saya buat videonya malam, tapi uploadnya besok pagi. Saat saya buat video malam ini, harga emas tuh masih menguat 2,05% di atas 3.350. Ya ini juga ada pola cup and handle. Kalau dia breakout nih bisa all time high lagi emas nih. Dengan sentimen kenapa kok bisa naik terus? Ketidakpastian ekonomi juga ya. Bagaimana Amerika sekarang itu lagi ya sering pelin-pelan dinaikkan tarif ya. Jadi untuk PSAB harusnya naik lagi. Kalau di grup Boardnya Trader itu udah beli. Bahkan sebelum open market kami kan tahu harga IEP-nya. Kita semua pasti tahu harga IEP karena lihat dari harga IEP. Saya lihat IEP-nya naik nih 322. Nah, waktu itu saya bilang sebelum open market jam 9 ya. Dia kan open IEP-nya 322. Saya bilang antri 320, 316. Kami antri dan dapat. Target kami sebenarnya 350, 340. Tapi karena dia terus naik kami hold target 400. Ya, 380 sudah lewat, 400, 420 target selanjutnya. Ya, mudah-mudahan bisa jual di atas. Harusnya menarik untuk PSAB. Gimana yang belum punya? Nah, kembali ke masing-masing ya. Karena ini satu candle hijau nih. Nah, ini bisa aja bisa di satu candle hijau tiba-tiba candlenya merah. Tapi kan historinya setiap candle hijau panjang dia naik lagi esokannya. Iya betul. Tapi gimana kalau turun? Itu yang Bapak Ibu tanya kepada diri Bapak Ibu sendiri. Kalau dia turun bagaimana respon saya? Kalau bilang Bapak Ibu respon, saya sih nggak peduli. Ya saya hot. Sampai profit pokoknya saya hot. Ya boleh. Beli aja harga sekarang. Kalau Bapak Ibu, saya cut loss-nya mungkin 5%. Ya siap cut loss misalnya jebol 370. Ya udah cut loss. Udah seperti itu. Kalau support kuatnya saat ini masih di berapa? Saat ini 350 harusnya jadi support kuat. Karena berhasil breakout. Dan itu ada pola important holder. Dan ini pola pattern break. Continuous pattern harusnya naik. Masih naik ya. Besok 420 mudah-mudahan bisa disentuh. Mungkin nggak arah lagi. Kita lihat besok respon market. Ya. Itu. Jadi itu aja dulu untuk PSAB. Lanjut. Harta yang ditutup dengan 640. Menguat 5,78%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya harta didistribusi. Harta bagus, arah atas. Apa yang menjadi sentimen PSAB ini naik? Bagi Bapak Ibu yang mau update terbaru itu, kalau mau pas live update, live trade, pas saat jam market itu join di grup Boardnya Trader. Bisa free dengan external community Stockbit. Caranya gimana masuk kodenya? Caranya gimana untuk gabung lewat Stockbit? Lewat menu profile, scroll ke bawah, ada tulisan external community, masukkan kode R-nya besar R41778. Minimal saldo 10 juta dan setelah join ada transaksi. Minimal akumulasi beli jual selama sebulan dari pertama join, sebulan ke depan tuh minimal transaksi 50 juta. Di bawah itu otomatis saya keluarkan dari grup lagi bulan depannya. Jadi gak ada itu namanya cuman join, terus tradingnya di sekuritas lain. Ya, saya akan keluarkan. Ya, karena Bapak Ibu akan dapat update-update yang Bapak Ibu mungkin nggak dapat di luaran atau di YouTube atau di apa. Karena PSAB ini apa yang menjadi sentimennya? Laporan keuangannya bagus. Minggu kemarin ada rilis menguat atau naik 5 kali lipat apa 4 kali sampai 5 kali 400% naiknya. Coba Bapak Ibu lihat Google aja. Ya, itu yang menjadi sentimen dan harga emas bagus dan teknikalnya bagus.
Kami tuh beli dari minggu lalu, udah beli dari 316 kami beli sampai 308. Kami beli 316 308 dan kemarin pagi itu saya beli. Saya bilang ini masih bagus PSAB. Pas saya lihat IEP-nya naik, saya bilang antrikan di 320 316. Harusnya dapat dan profit lebar. Nah itu kalau tertarik join kalau Bapak Ibu masih suka atau nyaman dengan sekuritas selain Stockbit yang Bapak Ibu punya sebelumnya, bisa join lewat grup Swing Trader ya, link 3 di deskripsi kalau berminat. Itu jadi itu aja dulu untuk PSAB. Lanjut, harta yang ditutup dengan 640 menguat 5,78%, asing net buy. Kalau bekas punya harta di distribusi, harta mantul dari support 580. Jadi kemana arahnya? Ke atas. Kalau melihat kondisi seperti ini, gak usah pakai 700. Kita pakai resisten minor aja. Berapa resisten minor? 650. Nah ini persimpangan jalan. Kalau tembus 650, 660 bangkit. Target selanjutnya 745. Ya 745, 750 ini arahnya. Dan candle hammer terbaliknya ini cuman turun berapa persen nih dia turun? 18%, lumayan juga nggak? Lumayan. Kita kan nggak tahu nih. Kalau saya tahu juga, misalnya saya beli, saya nyangkut, saya tahu, oh nanti bulan depan naik, saya hot. Karena kita nggak tahu ya pastinya, kalau swing trader ya pastinya mereka kalau beli itu dekat-dekat support, cut loss kalau jebol 650 gitu. Nah paling 6% cut loss. Tuh ya. Jadi saat ini harta kalau dia minggu ini tembus 650 harusnya bagus. Mudah-mudahan ya. Pokoknya ingat harta ini aja caranya Bapak Ibu, kalau dia naik terus esok atau lusanya turun lagi di bawah 650 udah itu gagal, potensi gagal. Kalau mau naik langsung naik harta ya. Lanjut, Archie yang ditutup menguat 8,88% ke harga 392, asing net buy. Kalau bekas punya Archie di distribusi tipis, Archie rebound. Nah Archie mau bangkit juga ya, sudah selesai nih. Kalau pandangan saya sudah selesai, supportnya 30 sudah di breakout, pakai ini double bottom. Dan ada continuous pattern. Ini ada pola, bisa dibilang apa ini nama polanya? 400 resisten. Ada pola bisa dibilang nih ascending triangle. Atau bisa juga dibilang cup and handle miring. Ya tergantung Bapak Ibu lah melihatnya. Nah seperti ini juga bisa. Ya kembali lagi ke masing-masing ya. Namanya technical tuh ya macam-macam. Jadi saat ini kalau pada saya tembus 400. Target 20% lah kita targetkan di Juni. Kalau memang bullish ya. Kalau confirm breakout 400 harusnya 20% dapat. 450, 480 minimal arah. Kenapa? Karena tren London trend sudah dipatahkan. Ya, Archie. Coba lihat dulu time frame bulanan. Wah, ini bisa naik lagi bulan ini. Oh, apalagi volume besar nih ya. Ini volume serius naik. Ini bisa satu candle lagi hijau ke atas. Baru candle merah bulanannya itu di Juli. Juli, Agustus baru 2 candle merah. Mungkin side bay. Mudah-mudahan kalau memang Juni dia naik sampai 480, support kuatnya bisa jadi 400 nanti. Kita lihat update selanjutnya ya. Pokoknya kalau dia Juni bisa sampai 480 apalagi 500, support kuatnya itu 400 nantinya. Kemungkinan besar. Ya, atau 380 minimal. Itu Archie. Lanjut KF yang ditutup di harga 655 menguat 22,42%. Asing net buy. Kalau bukan resminya KF. Akumulasi tipis. KF juga sebenarnya masuk rekomendasi Borneo Trader nih kalau nggak percaya. Cuman saya bilang wait and see dulu, lihat respon market. Nah pas respon market saya lagi memperhatikan PSAB, nggak memperhatikan KF karena menurut saya PSAB yang masih menarik, likuiditasnya juga bagus, bawa orang banyak juga bagus. Nah itu. Jadi kami skip, tapi kalau Bapak Ibu ada yang beli di grup ya selamat profit ya. Bahkan sebelum market buka saya infokan. Kenapa? Karena ada kabar lagi COVID-19 melanda dengan varian baru. Dan infonya di berita tuh ya, Thailand, Malaysia, Singapura itu udah banyak tersebar, terjangkit. Dan bahkan info terbaru tuh di Singapura 14.000 yang terkena. Tapi pas lihat story-story Instagram, influencer, itu normal-normal aja. Public transport masih normal. Kerumunan, keramaian di tempat wisata masih banyak dan tidak memakai masker. Berarti kan aman-aman aja. Cuman berita Indonesia ini terlalu juga ya. Ya mungkin nakut-nakutin akhirnya berdampak ke KF ya. Jadi confirm nggak breakout? Confirm. Apalagi nanti benar-benar COVID ada.
Wah, ini bisa terbang lagi seperti 2020. Tapi ingat Bapak Ibu, waktu Pak Jokowi divaksin ya, kalau nggak salah ya, momentum downtrendnya. Apalagi itu pas margin, semua kena margin, terus margin lengket, akhirnya turun dalam. Ya, sampai nggak bisa dijual tuh, karena banyak T+2 kena margin, pakai margin. Nah itu. Jadi saat ini kita pakai supportnya berapa? 570 600. Itu harus dijaga kalau itu swing low-nya. Ya kalau dia jebol itu lagi udah gagal. Ini nih harusnya valid breakout karena apa? Volumenya besar. Wajar kalau dia kepantok resistennya nih. Kalau ada koreksi atau sideways dulu 2-3 hari ke depan nggak masalah, yang penting selama di atas EMA 200. Ya, KF menarik nggak? KF menarik. Inap gimana? Inap masih suspend ya. Jadi belum. KF bisa diperhatikan. Lanjut, IRA yang ditutup dagang 530 muat 19,36%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya IRA akumulasi. IRA bagus dan ya IRA juga masuk rekomendasi Borneo Trader kemarin. IRA, KF dan PIPA. Kok bisa spesifik seperti itu? Ya itu ada penjelasannya juga di grup. Ya, nah ini buktinya, cuman saya tutup ya apa penjelasan saya, tapi saya buka liatin tuh. Jam berapa ada rekomendasinya. Ya karena ada COVID, kenapa memilihnya malah IRA, KF, PIPA? Ya itu. Ya. Kan semua sama, ada farmasi KLBF ada juga kan, tapi kenapa milih itu? Itu ada penjelasan. Ya, itu. Jadi ini valid breakout kemana ke atas. Supportnya Bapak Ibu tetap pakai 480 support. Kalau sampai jebol Juni jebol, apalagi 2-3 hari ke depan turun lagi di bawah 480, gagal. Kalau Bapak Ibu beli di pucuk ya pertimbangkan stop loss kalau mau pakai stop loss. Target selanjutnya 600 minimal. 600-625. Ya, kalau dia ngebes saja nggak masalah. Ngebes di atas ini. Yang pastinya nih harusnya ya IRA konfirmasi valid breakout resisten 480. Itu untuk IRA. Kalau mau beli silahkan dekat-dekat support kalau dikasih. Lanjut, KLBF yang ditutup dagang 1560 menguat 2,97%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya KLBF di distribusi. KLBF bagus. Ke atas ya, ke atas. Tembus ke 1600, tembus. Kalau yang besar tembus. Target kalau jalan ya mudah-mudahan. Tapi kayaknya berat kalau ISG nggak bullish. Kalau ISG bullish ngangkat. Tapi kalau ISG terus turun jebol 7000. Percaya aja KLBF tuh sideways, habis itu siap-siap jebol lagi nih 1500-nya. 1450 ya. Boleh hot nggak? Boleh hot. Boleh pakai price down? Boleh, sabar. KLBF sih nggak masalah kalau nggak pakai cut loss. Sabar. Tahun ini tetap menurut saya arah 1800 tuh disentuh. Ya kalau nggak bulan ini ya tahun ini kalau dia koreksi dulu. Tapi tetap akan disentuh KLBF ya. Itu menurut saya. Jadi itu untuk KLBF. Lanjut, SIDO yang ditutup jaga 520 menguat 0,97%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya SIDO di distribusi. SIDO tunggu beli aja. Kalau sabar beli, tunggu sabar. Ya, saat ini ya tunggu momentum naik lah. Kalau mau pakai stop loss 496 buang aja dulu. Dan kayak sekarang 5% buang. Target kemana nih kalau jalan? 600 minimal. SIDO ya. Lanjut, SAME yang ditutup dagang 264 menguat 2,32%. Asing net sell. Kalau bukan resminya SAME di distribusi. SAME disupport. Mudah-mudahan bisa rebound ya. Pokoknya ingat 256 jebol buang aja lah. Kalau sampai minggu ini membentuk lower low baru, walaupun ada support-support di 230, jual dulu daripada lama di bawah ya. 256 jebol buang, paling 4% cut loss. Kalau nggak tega cut loss 4%, mendingan gak usah jadi trader deh. Mendingan invest saja. Pilih saham-saham big cap ya. 256, 4% cut loss saja. Menurut saya lah ya. Tapi kembali lagi kalau mau hot juga silahkan. SAME. Lanjut, SILO yang ditutup di harga 2340 terkoreksi 1,68%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya SILO di akumulasi tipis. SILO belum kemana-mana nih, kecuali kita lihat minggu ini tembus 2400. Tarik. Perhatikan SILO beli di atas. Boleh nggak saya beli di bawah? Silahkan.
Kalau dijebol 2260 buang dulu. Kalau dijebol 2270 atau 2260 buang dulu. Tapi lebih bagus kalau silo minggu ini tembus dulu 2400, tutup di atas 2400 minggu ini bagus. EMA 200 arah silo. Kita lihat nanti. Yang terakhir pipa yang ditutup di harga 244 menguat 7% asing net sell. Kalau dibuka semuanya pipa di distribusi. Pipa bagus, tren downtrend sudah dipatahkan, siap-siap nih kalau tembus 250 digas. Apalagi sentimen mau covid ya. Cuman nih kalau nggak salah apotik apa ya? Ya pokoknya itulah. Ini ada pola pertatangan shoulder. Peaknya, nih kecilnya udah breakout, sudah continuous pattern. Ini juga lagi kembali dia buat. Dan kalau tembus 260 ya, bukan 250, 260 tembus uptrend. Target kemana? All time high-nya. Ada potensi ya. Nggak usah all time high deh. Kita targetkan resisten kuat dari Januari 2024. 1,5 tahun yang lalu 330. Kita lihat di situ. Pipa menarik gak? Menarik. Cuman support saat ini Bapak Ibu tetap pakai berapa? 220. Support yang harus dijaga 220. Kan ada EMA 200 tuh di 200. Boleh juga, silahkan. Kembali ke masing-masing menentukannya ya. Itu. Jadi itu aja, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.